Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke pembelajaran kimia. Sebelumnya apa kabar anak-anak ibu sekalian, kelas 12 IPA 1. Hari ini insya Allah kita akan memulai materi dengan praktikum virtual. Langsung saja, kalian bisa menggunakan handphone kalian pada praktikum virtual ini. Kalian buka Google kalian, kemudian kalian ketik OLAPS, ya, kalian enter. Nah, kemudian kalian buka aplikasi OLAPS-nya. Ya, sekali lagi OLAPS ini adalah aplikasi online laboratorium, dan bisa juga menggunakan HP kalian. Nah, ini tampilannya ya setelah kalian buka. Jadi di sini dia menyediakan praktikum-praktikum dari berbagai jenjang ilmu. Di sini ada bidang-bidangnya, ada fisik atau fisika, chemistry atau kimia, biologi, math, matematika, language, bahasa, sains, IPA, komputer, dan lain-lainnya. Karena kita berada di mapel kimia, maka kalian pilih chemistry atau kimia. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan praktikum, ada pilihan-pilihan praktikumnya. Ya, kita pilih karena kalian kelas 12, kita pilih kelas 12. Untuk hari ini sesuai dengan materi kita tentang reaksi redoks dan elektrokimia, praktikum yang akan kita lakukan adalah determination of EMF of a cell. Kalian klik. Sebelumnya perlu Ibu jelaskan juga bahwa OLAPS ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang oleh orang India, makanya pengembangnya adalah orang India. Jadi pilihan language-nya atau bahasanya di sini hanya ada di sini ya bahasanya. Nah, bahasanya cuma ada English dan bahasa-bahasa semacam Hindi, kurang mengerti ya. Jadi di sini kalian harus mentranslate-nya, gitu kan. Sekalian juga ini melatih kemampuan berbahasa Inggris kalian juga. Kita ke home-nya. Di sini home-nya. Jadi home ini adalah berandanya. Kemudian kita pilih tadi chemistry tadi. Nah, kita pilih tadi determination of EMF. Di sini di garis 3 di samping kanan itu adalah menu-menunya. Yang pertama kita masuk dulu ke teori ya. Nah, teori dari praktikum ini. Jadi objek atau objek penelitiannya adalah penelitian kita ini mempelajari tentang variasi dari sel potensial Zn menjadi Zn2+, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam Cu2+ menjadi Cu, dengan menggunakan perubahan konsentrasi dari elektrolit CuSO4 dan ZnSO4 di suhu ruang. Teorinya. Di situ apa itu electrochemistry? Electrochemistry adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang interchange atau perpindahan of chemical energy dari energi kimia dan electrical energy, jadi energi listrik. Jadi elektrokimia itu adalah proses perubahan atau perpindahan dari energi kimia dan energi listrik. Nanti kalian baca, kalian translate saja. Nah, nanti gambarannya begini, nanti rangkaiannya, praktikumnya.
Kemudian uh, kemudian kita kembali ke menu lagi. Setelah kita ke teori, kita masuk ke prosedur. Ya, prosedurnya di sini adalah ada material requirement, bahan yang digunakan. Di sini ada salt bridge atau jembatan garam. Kemudian ada copper strip dan zinc strip. Itu adalah batang atau kawat tembaga. Zinc strip adalah batang besi. Kemudian ada connecting wires atau kabel penghubung. Kemudian juga ada sandpaper, kertas pasir atau bisa kertas saring juga. Kemudian ada voltmeter. Kemudian zinc sulfate solution atau seng sulfat, larutan seng sulfat, dan juga copper sulfate solution atau larutan tembaga sulfat, masing-masing 1 molar. Nah, untuk prosedur nanti kalian translate juga di sana. Nah, ini adalah yang kalian akan observasi atau hasil pengamatan kalian. Nanti kalian membuat sebuah tabel. Pertama adalah konsentrasi dari ZnSO4, yang kedua adalah konsentrasi dari CuSO4. Kemudian berapakah IMF okselnya atau GGL listriknya, gaya gerak listriknya, berapa volt ya. Oke. Nah, itu. Kemudian kita kembali ke kita masuk ke yang paling penting adalah kita masuk ke simulatornya. Nah, di sini adalah kalian sudah mulai praktikum. Di sini nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah praktikum virtualnya. Sekarang ini adalah kita sesuaikan, kita klik di samping kiri atas garis 3. Kita menggunakan temperaturnya 10 derajat. Nah, di sini anodanya kita menggunakan zinc. Oke. Anodanya menggunakan zinc. Kemudian katodanya kita menggunakan tembaga atau chopper tadi. Nah, sudah. Oke. Yang pertama adalah ibu minta kalian mengubahnya. Ini misalnya konsentrasi dari zinc itu adalah 0,01 molar. Kemudian konsentrasi dari choppernya 0,01 molar. Akan terbagi di sini nilai IMF-nya atau GGL listriknya adalah 1,1 volt ya, 1,1 volt. Oke, sekarang kita coba varian lain. Kalian bisa atur sesukanya. Misalnya kalian ingin konsentrasi dari seng tadi adalah 0,02. Apa yang terjadi? Dia menjadi 1,092 volt. Oke, kita coba lagi misalnya di sini 0,04 misalnya. Nilai IMF misalnya adalah 1,083 ya. Oke. Dan seterusnya kalian bisa mencobanya. Sekarang kita mencoba mengubah di katodanya, di choppernya, tembaganya, kita ubah konsentrasinya, kita naikkan jadi 0,03 misalnya. Maka yang terbaca adalah 1,113 volt. Oke, misalnya kita ubah lagi di sini 0,05, maka 1,120 volt. Nah, ini jadi jika misalnya katodanya kalian berubah-ubah, maka anodanya kalian bikin tetap. Oke, sampai di sini kalian bisa nanti bikin tabel kalian sesuaikan, misalnya konsentrasi dari ZnSO4 nya kalian bikin 3 ya.
sama choppernya juga 3. Jadi kalian utak-atik di sana berapa nanti hasil IMF-nya ya. Oke, nanti setelah ini kalian bikin laporan praktikum yang isinya adalah ada judul, kemudian tadi prosedur kerja, terus ada teori, ada ini tadi hasil pengamatan ya, dan juga nanti kesimpulan.